Ya, Fani, apakah depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika ini akan berlangsung lama atau tidak? Sudah bergabung bersama saya untuk menjawab pertanyaan tersebut, Johannes Ginting, Head of Education dari PT Monex Investindo Future. Selamat datang, Bang. Ya, selamat. Oke, Bang Jo, kita lihat dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama nih. Dari minggu lalu masih di level 11.200-300-an, sekarang sudah di level 11.600-an. Ya. Apa nih, Bang, penyebab utamanya dari terdepresiasinya nilai tukar rupiah? Iya, jadi sebenarnya ada beberapa faktor yang memengaruhi pelemahan dari rupiah. Ya. Mungkin salah satunya adalah kekhawatiran mengenai defisit perdagangan. Ya. Ini kemungkinan masih akan menjadi satu fokus besar bagi investor untuk melihat bahwa ini belum mengalami satu recovery. Ya. Itu yang pertama. Kemudian dari sisi yang lain, ada satu informasi juga dari yang saya baca begitu bahwa investor-investor asing kelihatannya mengambil untung mereka, kemudian mereka switch ke dalam bentuk US dollar. Nah, ini artinya mereka ingin meningkatkan keuntungan mereka di luar negeri. Nah, setelah mereka dapatkan rupiah, mereka switch ke dolar, kemudian mereka transfer ke luar negeri. Nah, kemudian faktor yang lain juga adalah mengenai US dollar sendiri yang sekarang mengalami penguatan. Terutama ada konflik di Eropa Timur soal Ukraina, kan? Bagaimana perkembangan Ukraina yang sampai saat ini belum ada titik temu. Dan kita lihat bagaimana Rusia masih terus menekan Ukraina, kemudian juga termasuk Amerika Serikat yang mungkin akan terlibat. Nah, ini semua menjadi satu hal atau yang menjadi concern dari para pelaku pasar, sehingga mereka menjadi khawatir dan cenderung memilih safe haven, yaitu US dollar. Jadi faktor-faktor ini yang saya lihat kenapa rupiah mengalami pelemahan. Oke, bagaimana setelah hasil pemilu legislatif kemarin kan juga sedikit mulai turun tuh, Bang? Ya, jadi sebelumnya mengalami penguatan yang cukup signifikan ya, karena memang harapannya pada waktu itu cukup besar ya. Ada satu perubahan situasi ekonomi atau perubahan satu kebijakan nantinya kalau misalnya kandidat yang dipilih ini berhasil begitu ya. Tapi kenyataannya kan tidak sesuai ekspektasi. Kalau kita lihat bagaimana situasi yang ada, tidak ada satu partai yang mengalami kemenangan yang majority ya. Nah, jadi ini menjadi kekhawatiran tersendiri bahwa kedepannya masih ada situasi yang belum pasti, terutama soal siapa kandidatnya, bagaimana kebijakan ekonomi ke depan. Nah, pada akhirnya ya para pelaku pasar mengambil sikap mungkin lebih hati-hati, wait and see, dan mereka profit taking. Nah, ini juga menjadi penyebab kenapa rupiah melemah sekarang. Oke, apakah pelemahan ini akan terus berlangsung lama? Jika kita lihat kan di awal tahun sempat menyentuh level 12 ribuan, apakah ini akan menyentuh kembali level itu? Iya, jadi kalau saya lihat dari perkembangan yang ada dari waktu-waktu yang lalu, kita bisa melihat bagaimana rupiah sudah sebenarnya mengalami perbaikan yang cukup baik ya, cukup bagus perkembangannya. Nah, saya melihat tidak akan terlalu jauh lagi keluar dari zona yang sekarang ya. Jadi kalau misalnya saya hitung-hitung dari technical misalnya, nah itu ada resisten di 11.700 atau 11.700. Saya kira ini sudah cukup untuk pelemahan rupiah, karena mengingat tadi faktor-faktornya itu hanya sifatnya sementara saja. Saya kira itu akan mengalami perubahan. Apalagi kalau kita melihat bagaimana fundamental ekonomi Indonesia sendiri yang sebenarnya tidak terlalu buruk ya, meskipun dari bicara defisit, tapi dari sisi pertumbuhan ekonomi masih sesuai ekspektasi, inflasi masih terkendali. Saya kira pelemahannya itu tidak akan terlalu besar. Dan saya juga melihat BI sendiri tidak akan membiarkan terjadi pelemahan yang cukup liar terhadap mata uang rupiah. Oke, Abang sendiri melihat sambil menunggu, tadi kan salah satu faktor penyebab dari terdepresiasinya nilai tukar rupiah adalah politik gitu, Bang Ena. Ya, kalau kita lihat dari pergerakan-pergerakan yang ada saat ini, kemudian juga sampai nanti pemilihan presiden 9 Juli mendatang, ini pergerakan rupiah akan berada di rentang berapa, Bang? Ya, jadi kalau saya sudah melihat lagi zona sekarang, nah saya melihat rentangnya itu 11.450 sampai tadi 11.700. Kemungkinan masih akan berada di rentang itu sepanjang nanti kita akan lihat bagaimana perkembangan dari pemilu. Sejauh ini kan belum ada yang pasti kan ya. Sudah ada mungkin kandidat presidennya, tapi siapa cawapresnya juga belum ada yang mengumumkan begitu. Nah, jadi sepanjang itu saya lihat tidak akan banyak perubahan terhadap mata uang rupiah. Oke, kalau kita lihat dari secara sektoral untuk kinerja misalnya perusahaan yang mungkin terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, sektor yang paling terkena dampaknya itu yang bergerak di bidang apa, Bang? Ya, saya kira faktor yang sangat dipengaruhi adalah ekspor impor pastinya ya, karena pelemahan rupiah yang tidak stabil ini akan mengganggu kinerja mereka. Ini akan mengganggu bagaimana rencana-rencana mereka ke depan, termasuk juga ini mempengaruhi profit mereka. Nah, sebenarnya bukan soal pelemahan atau penguatan rupiah, tapi seberapa stabil sebenarnya pelemahannya, seberapa stabil sebenarnya penguatannya, sehingga industri sendiri bisa kira-kira mengira-ngira atau mengekspektasi ke depannya seperti apa. Saya kira pengaruhnya akan ke situ. Oke, kalau dalam jangka waktu yang lebih panjang, misalnya kita lihat setelah pemilu, misalnya
hasilnya sesuai dengan ekspektasi pasar, kemudian juga kita lihat perjalanan hingga akhir tahun nanti gitu ya. Pergerakan nilai tukar rupiah ini kalau secara fundamental itu sebenarnya di level berapa Bang itu? Iya, sebenarnya kalau semuanya berjalan dengan baik begitu ya, rupiah sebenarnya bergerak itu yang cukup stabil atau sesuai dengan atau mencerminkan fundamental ekonomi mungkin di range 11.200, 11.500 saya kira di level itu. Nah tadi pertanyaannya bagaimana kira-kira kalau sesuai ekspektasi, saya kira rupiah bisa lebih bagus lagi ya, mungkin bisa mendekati 11.000 atau juga bisa di bawah 11.000. Tapi sekali lagi kita belum tahu siapa yang akan menjadi pemenang. Oke. Ya. Oke, jika kita lihat lagi nilai tukar rupiah ini kan juga termasuk yang kinerja terburuk di Asia. Apakah ini juga ada dampak dari dolar yang menguat sendiri terhadap mata uang lainnya di Asia atau seperti apa? Iya, betul. Jadi dengan penguatan dolar tadi, maka otomatis mata uang Asia juga mengalami pelemahan. Dan kalau kita kembali ke US dollar, kalau kita lihat sendiri bagaimana kondisi ekonomi Amerika, ya kita harus akui bahwa ada satu pemulihan yang cukup signifikan gitu ya. Ada pemulihan yang gradual terjadi di sana. Itu kita bisa lihat dari data ekonomi mereka. Mulai dari mungkin tenaga kerja mungkin tidak terlalu besar penguatannya, tapi sudah mulai ada pemulihan itu terlihat. Nah kemudian data inflasi sudah mulai mengalami kenaikan. Kemudian dari industri sendiri, kalau kita hitung-hitung levelnya, itu masih di atas 50. Artinya di atas 50 berarti terjadi ekspansi. Maka tidak heran kenapa Bank Sentral Amerika atau The Fed sendiri mengambil kebijakan untuk melakukan tapering. Dan ini akan terus berlangsung mungkin sampai akhir Desember nanti. Dan kedepannya setelah itu ada ekspektasi Amerika akan menaikkan suku bunga. Kita bisa lihat ya, kalau terjadi kenaikan suku bunga berarti ekonomi sudah on the track, ekonomi sudah pulih, maka otomatis para pelaku pasar akan memilih US dollar dan akan lebih banyak yang berinvestasi di sana. Oke, baik. Terima kasih Bang Jo sudah bergabung di Lantai Bursa Siang. Demikian, Fani kembali ke Anda.